Para sahabat, pada putaran pertama saya sudah berbicara tentang romantisme memandang desa. Pada putaran kedua kali ini saya akan berbicara tentang esensialisme memandang desa. Esensi itu isi, hakikat, hakikat atau makna yang paling dalam tentang desa. Secara umum, esensialisme itu memandang bahwa desa itu sebagai situs keaslian bagi negara bangsa modern. Sebagai situs keaslian, desa itu menyimpan, memberi nilai-nilai yang itu merupakan tradisi agung untuk memberikan inspirasi dan sekaligus pembentukan negara bangsa. Sekurang-kurangnya dia memberikan nilai culture ya, kultur, dan itu akan membentuk sikap politik baik para pemimpin maupun masyarakat dalam memandang dunia maupun memandang negara bangsa modern yang dibentuk. Kita bisa melihat restorasi Meiji tahun 1800-an akhir, dan itu kita bisa melihat film The Last Samurai tahun 2003. Di sana kita bisa melihat bagaimana Jepang itu mengadopsi atau mengundang Amerika untuk melakukan modernisasi terhadap negara bangsa, baik itu persenjataan, perang, dan sebagainya. Tetapi pada ujung, sang Kaisar Meiji itu melakukan sebuah penyesalan. Ya. Beliau mengatakan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang modern, kita bisa memiliki rel kereta api, tapi kita tidak boleh siapa jati diri kita. Ya, jati diri kita itu ya samurai yang hidup di desa-desa yang menunjukkan loyalitas luar biasa kepada sang kaisar. Pada saat yang sama para samurai ini sebenarnya melawan intervensi barat. Jadi itu perjumpaan antara modernisasi barat dengan nilai-nilai maupun tradisi agung yang itu dihasilkan, dipupuk, dirawat oleh masyarakat Jepang, terutama masyarakat desa. Karena itu judulnya bukan reformasi Meiji tetapi restorasi. Restorasi itu artinya setelah di backup lama lalu direstor ya. Artinya ya nilai maupun tradisi yang agung itu disemayamkan kembali di dalam proses modernisasi yang ditempuh oleh Jepang. Akhirnya Jepang itu bisa menjadi negara yang modern, yang kuat, yang adidaya, tapi tidak melupakan jati dirinya. Dan ini juga menjadi contoh Jepang itu merawat desa sebagai tradisi Asia. Sebagaimana saya sudah sampaikan pada video sebelumnya tentang desa sebagai tradisi Asia. Jadi artinya desa di Jepang itu diperkuat, semacam local self-government. Ya, saya kira agak beda ya bentuknya dengan Indonesia gitu ya. Tetapi poin yang mau saya katakan bahwa Jepang itu bisa menjadi modern tanpa meninggalkan tradisi, merawat tradisi tanpa ketinggalan zaman. Jadi ini namanya esensialisme, salah satu contoh esensialisme. Kemudian contoh yang lain itu Mahatma Gandhi, India. Sayang beliau meninggal mati dibunuh pada tahun 46 sehingga tidak sempat menjadi pemimpin India setelah merdeka. Yang memimpin India adalah Jawaharlal Nehru yang berhaluan modernis. Tapi kalau Mahatma Gandhi, dan itu dipuji oleh Bung Karno,
mengatakan begini, bahwa desa India itu adalah asli, otentisitas India itu berada di desa. Kota itu adalah ciptaan kolonial. Dan karena itu yang namanya Mahatma Gandhi itu selalu menekankan bagaimana republik desa. Otonomi demokrasi itu letaknya di desa, dan kemudian bagaimana negara bangsa India itu bisa dibentuk dengan memperoleh inspirasi dari pengalaman tradisi agung yang dimiliki oleh desa. Meskipun konsep republik kecil itu ditemukan oleh para administrator kolonial Inggris pada tahun 1800-an awal sampai 1830, tetapi itu bisa diterima karena semacam konsep republik desa ini sebagai bentuk pembelaan terhadap eksistensi desa. Dan pada tahun 90-an itu ada karya yang ditulis oleh Robert Witt tentang Village Republic. Ini pengalaman India. Dan itu buku itu sangat disukai oleh sahabat saya, Anom Surya Putra. Ya, jadi ini salah satu keyword yang dikedepankan oleh esensialisme adalah republik desa yang memiliki otonomi, demokrasi, dan kemakmuran, gotong royong, dan seterusnya. Di Indonesia, Bung Karno tidak secara eksplisit bicara tentang desa, tapi beliau banyak bicara tentang bangsa, bagaimana suku-suku bangsa, masyarakat lokal termasuk desa ini diimajinasi dalam satu kekuatan besar bernama Indonesia. Tetapi beliau menyampaikan sisi budaya politik yang itu memperoleh inspirasi dari desa, yaitu gotong royong. Ya. Bahkan beliau mengatakan bahwa kalau 5 sila itu diperas menjadi 1 sila, itu namanya gotong royong. Beliau menekankan negara gotong royong. Gotong royongnya Soekarno tentu berbeda dengan Soeharto, berbeda dengan Dendels. Artinya Soekarno menekankan aspek solidaritas, aspek anti individualisme. Jadi artinya kita itu golong gilik bersatu karena kita itu senasib sepenanggungan, kemudian punya kepentingan yang sama dan punya tujuan yang sama. Jadi pengalaman gotong royong itu ya memperoleh inspirasi dari tradisi agung yang dimiliki oleh masyarakat desa di seluruh penjuru Nusantara. Bung Karno juga memperoleh inspirasi demokrasi terpimpin itu dari pengalaman lokal dari desa. Ini ditegaskan oleh seorang ilmuwan Prancis namanya François Raylong, ya. Jadi demokrasi terpimpin itu diambil dari pengalaman desa. Kemudian yang secara eksplisit berbicara esensialisme desa adalah Bung Hatta, yang sampai sekarang kalimatnya selalu dikutip oleh banyak orang. Indonesia tidak akan bercahaya karena satu obor di Jakarta, tetapi Indonesia akan berjaya dengan lilin-lilin kecil yang ada di desa. Jadi tentu ini ribuan atau jutaan lilin yang ada di desa, dan itu akan memberikan cahaya bagi Indonesia. Banyak orang yang mengutip Bung Hatta gitu ya, tetapi kelakuannya tidak seperti itu. Ya tetap saja itu hanya omongan, tetap yang dinyalakan adalah ini ya, obor di Jakarta atau melihat desa itu dari puncak Monas ya. Dan saya kira konsep negara integralistik Profesor Supomo ya, meskipun itu debat yang panjang dan Bung Hatta menolak konsep integralistik ya. Konsep integralistik Profesor Supomo ini merupakan racikan ya atau kristalisasi dari pengalaman Jepang, pengalaman Jerman gitu,
ya pada sisi negara, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi konsep ini ya lokal ya yang diperoleh dari masyarakat adat atau masyarakat desa di Indonesia ya, terutama di Jawa. Jadi para pemikir itu ya sebenarnya memperoleh inspirasi dari pengalaman desa itu, dan itu sebagai ini ya, sebagai nilai-nilai yang membentuk republik gitu. Meskipun ya kita ngomong negara bangsa tentu tidak hanya dipengaruhi oleh tradisi lokal, karena seperti yang dilakukan oleh Profesor Supomo maupun juga Bung Karno sendiri, itu adalah proses dialektik antara pengetahuan lokal dengan pemikiran global. Jadi yang global itu dibumikan, yang lokal itu direpresentasikan. Jadilah konstitusi yang kita miliki. Meskipun kita mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat lokal, tapi kita juga menghadirkan konsep kedaulatan rakyat dan juga warga negara. Dan memang itu pekerjaan yang luar biasa sulit, bagaimana kita mendudukkan antara lokalitas itu dengan universalitas negara bangsa, yang itu terangkum dalam konstitusi. Pemikiran yang lain dari hari ke hari sebagai bentuk esensialisme itu adalah otonomi. Ya, ini saya kira ada banyak. Ya kalau kita bicara desa tentu bicara otonomi. Sahabat saya Yando Zakaria itu adalah orang yang selalu berjuang berbicara tentang otonomi desa. Desa dengan nama lain tentu saja ya. Demikian juga pendahulu, ini Profesor Selo Sumarjan, kemudian profesor-profesor yang lain yang dulu ya, itu banyak berbicara tentang otonomi asli sebagai bentuk representasi negosiasi antara lokal itu pada negara. Demikian juga dengan frasa desa mawa cara, negara mawa tata. Nah, itu sering disampaikan ini. Para pejabat di Bappenas pun itu juga kadang-kadang mengutip itu juga ya, meskipun kelakuannya berbeda dengan prinsip desa mawa cara, negara mawa tata. Yang dilakukan bukan sebuah pembedaan yang berdiri sendiri, yang terbagi, maksud saya bukan terpisah, tetapi yang terjadi adalah intervensi tata negara ke dalam cara desa. Para kepala desa itu tentu banyak berbicara tentang otonomi, wujudnya ya kewenangan. Ini sudah lama ini ya. Jadi dulu gerakan sebelum lahir Undang-Undang Desa itu mereka mengatakan begini, bahwa kami ini terlalu banyak kewajiban tapi miskin kewenangan. Jadi kewenangan itu inti dari otonomi. Pada hari ini ketika para kepala desa bergerak tanggal 17 Januari tahun 2023, sebenarnya mereka tidak hanya berbicara menuntut atau memperjuangkan masa jabatan 9 tahun, tetapi sebenarnya memperjuangkan kedaulatan desa. Ya, jadi sebenarnya yang paling inti adalah kedaulatan desa. Di balik angka 9 tahun itu punya makna, punya nilai perjuangan kedaulatan desa untuk kesejahteraan rakyat. Para kepala desa juga sering mengatakan begini, desa itu jauh lebih tua daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum NKRI ini hadir, desa itu sudah ada. Ya, ini argumen sejarah yang dipolitisasi dalam rangka untuk negosiasi atau representasi di hadapan negara. Ya kalau para pendiri bangsa dulu itu betul-betul mengakui gitu ya. Tetapi kalau hari ini ya akhirnya yang dibicarakan apa yang terlihat sekarang ya. Nanti itu bagian dari pembicaraan kita mengenai realisme. Jadi artinya sebenarnya ketika kepala desa berbicara mengenai otonomi,
desa sudah ada jauh lebih tua gitu, itu sebenarnya menuntut negara itu untuk melakukan rekognisi atau pengakuan terhadap desa. Ya, mau tidak mau ini ya, rekognisi ya. Jadi ini sebenarnya rekognisi ini hampir mirip dengan restorasi Meiji di Jepang. Tetapi kata restorasi ini di Indonesia kurang dipakai. Tetapi saya sama Nom Surya Putra itu dulu menghadirkan itu. Dan di buku saya, Desa Baru Negara Lama ini sebenarnya menegaskan bahwa Undang-Undang Desa ini merupakan bentuk restorasi Republik Desa. Nah, ini namanya esensialisme ya. Jadi artinya esensialisme itu ya cara pandang politik pengetahuan yang berupaya untuk membela menghadirkan desa. Tapi tentu saja ini ya ada sedikit romantismenya juga. Jadi artinya ketika kita ini membela desa atau merecognize gitu ya, nanti juga akan terjebak pada isolasi. Jadi ini hampir mirip dengan ini ya, cuma keywordnya yang berbeda ya. Kalau romantisme itu soal desa sebagai situs keindahan gitu, kalau esensialisme mengatakan bahwa desa itu situs keaslian. Yang asli memang sudah tidak ada. Ya. Karena itu di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, di sana dikatakan bahwa negara mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih ada, gitu ya. Artinya kalau sudah tidak ada jangan dibikin atau diada-adakan ya. Jadi ini artinya ini ya. Ya pengakuannya itu bersyarat begitu ya. Jadi itu bisa terjebak pada sebuah romantisme lokal gitu ya. Dan kemudian nanti ini ada kecenderungan untuk tidak melihat yang besar. Jadi ini kecenderungannya juga akan tadi melakukan semacam isolasi ya. Jadi otonomi itu artinya bisa mengisolasi termasuk keaslian tadi. Padahal di sepanjang sejarah itu ya namanya otonomi atau keaslian itu selalu dicabik-cabik gitu oleh kekuatan negara. Tetapi pada sisi lain ya itu tidak pernah mati. Artinya begini ya, artinya yang asli itu sudah tidak ada, tapi juga tidak mati gitu. Sekurang-kurangnya situs keaslian itu selalu dihadirkan, direpresentasikan. Dan ini terus-menerus bertarung dengan kekuatan modernitas. Ya, artinya kalau kita mau menghadirkan itu ya cara berpikir kita dialektis seperti Soekarno, termasuk juga bagaimana Meiji, Kaisar Meiji di Jepang, restorasi itu ya artinya kita menghadirkan keaslian berdialektika dengan sesuatu yang baru gitu ya. Sesuatu yang baru itu artinya kita bisa menjadi negara bangsa yang modern, tetapi tidak meninggalkan tradisi, kita merawat tradisi tanpa ketinggalan zaman gitu ya. Dan memang dalam praktek lalu ini terjadi dualisme ini. Dualismenya antara situs keaslian dengan situs kepalsuan tadi ya atau modernitas. Karena di persimpangan jalan ya posisi desa akhirnya begini gitu ya. Dia tidak mati tapi juga tidak sehat dan kuat. Selalu terjadi ini ya benturan terus-menerus antara tradisi besar dengan tradisi kecil dan itulah ya kondisi desa hari ini begitu ya. Dan negara ini silih berganti ya. Sekurang-kurangnya ya ada negara negara lama, negara kerajaan itu juga saling silih berganti, lalu ada negara kolonial dan negara modern, negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ya desa ya begitu-begitu ya. Jadi artinya desa itu akan selalu mempertahankan atau memperjuangkan situs keaslian di hadapan kekuatan supra desa.